Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Devita Festiani dari kelas D3B Analis Kesehatan dengan NIM 1911E1047. Di sini saya akan menerangkan materi tentang nematoda usus pada pembelajaran parasitologi 1. Nematoda usus ini termasuk dalam cacing tambang atau cacing tambang ini termasuk dalam nematoda usus. Cacing tambang atau hupong. Nah, ada beberapa spesies cacing tambang yang penting, yaitu diantaranya yang pertama ada Necator americanus dengan hospes manusia, yang kedua Ancylostoma duodenal dengan hospes manusia, yang ketiga Ancylostoma brasiliensis dengan hospes kucing dan anjing, yang keempat ada Ancylostoma keilanicum hospesnya anjing dan kucing, yang kelima Ancylostoma caninum yaitu anjing dan kucing juga hospesnya. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan tentang Ancylostoma duodenal. Nah, di sini ada sejarahnya, hospes dan penyakit serta distribusi geografik. Nah, sejarahnya dari Ancylostoma duodenal ini dia diberi nama cacing tambang karena pada zaman dahulu cacing ini ditemukan di Eropa pada pekerja pertambangan yang belum mempunyai fasilitas sanitasi yang memadai. Terus ada hospes dan nama penyakit. Nah, hospes ini adalah manusia. Hospes dari parasit ini adalah manusia. Nah, cacing ini menyebabkan nekatoriasis dan ankylostomiasis. Dan ada distribusi geografiknya. Penyebaran cacing ini di seluruh daerah Khatulistiwa dan di tempat lain dengan keadaan yang sesuai. Misalnya di daerah pertambangan dan perkebunan. Prevalensi di Indonesia ini cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan, yaitu sekitar 40%. Nah, di sini ada siklus hidup atau daur hidupnya. Cacing dewasa hidup di rongga usus halus dengan mulut yang besar melekat pada permukaan dinding usus. Cacing betina Ancylostoma duodenal mengeluarkan kira-kira 10.000 sampai 25.000 butir telur per harinya. Nah, di sini ada siklus hidupnya. Telur yang pertama itu telur dikeluarkan melalui tinja. Yang kedua, telur menetas dalam waktu 1 sampai 1,5 hari. Yang ketiga, setelah telur menetas, keluarlah larva rhabditiform. Nah, yang keempat ada dalam waktu kurang lebih 3 hari atau 1 minggu, larva rhabditiform tumbuh menjadi larva filariform. Yang kelima, larva filariform itu hidup di tanah dan menembus kulit. Jadi selama 1 minggu di tanah, larva filariform ini menembus kulit kaki manusia, lalu masuk ke kapiler darah, melewati jantung kanan, lalu melalui siklus paru. Larva filariform ini melewati bronkus, trakea, laring sehingga sampailah di usus halus. Jadi seperti itu. Nah, di usus halus itu cacing Ancylostoma duodenal ini hidup dewasa di usus halus. Nah, nanti setelah itu cacing ini bertelur lagi di usus halus di manusia, keluar lagi. Jadi siklusnya seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri dan karakteristik dari cacing Ancylostoma duodenal ini. Yang pertama, mempunyai bentuk seperti huruf C. Yang kedua, mempunyai rongga mulut yang besar. Yang ketiga, mempunyai 2 pasang gigi. Dan keempat,
terdapat ada umur cacing dewasa itu hidup selama 1 tahun. Nah, maksud saya umur cacing dewasa itu 1 tahun. Nah, untuk lokasi cacing dewasa itu ada di usus halus. Terus ada masa prepaten itu 53 hari. Terus ada jumlah telur per hari itu ada 10.000 sampai 25.000 per harinya. Lalu ada rute infeksinya yaitu melalui oral atau mulut dan perkutan atau kulit. Lalu cacing ini mempunyai ukuran panjangnya yang pertama betina itu 1,0 sampai 1,3 cm. Yang kedua cacing jantan itu panjangnya 0,8 sampai 1,1 cm. Lanjut, di sini ada patologi dan gejala klinisnya. Nah, di sini ada 2 stadium. Yang pertama stadium larva, kedua stadium dewasa. Stadium larva yaitu bila badan larva filariform sekaligus menembus kulit, maka terjadi perubahan kulit yang disebut ground itch. Perubahan pada paru biasanya ringan. Infeksi larva filariform Ankylostoma duodenal secara oral menyebabkan penyakit wakana dengan gejala mulut mual, muntah, iritasi faring, batuk, sakit leher, dan serak. Nah, untuk stadium dewasa ini gejala tergantung pada spesies dan jumlah cacing dan keadaan gizi penderita. Tiap cacing Ankylostoma duodenal menyebabkan kehilangan darah sebanyak 0,005 sampai 0,1 cc per harinya. Pada infeksi kronik atau infeksi berat terjadi anemia hiperkom mikrositer. Di samping itu juga terdapat eosinofilia. Cacing tambang biasanya tidak menyebabkan kematian, tetapi daya tahan berkurang dan prestasi kerja menurun. Dan di sini ada diagnosanya untuk memeriksa apakah ada cacing Ankylostoma duodenal ini di dalam tubuh manusia. Nah, diagnosa ini untuk mendiagnosa infeksi cacing tambang, biasanya dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan yang dialami pasien, riwayat kesehatan dan kebersihan pasien, serta melakukan pemeriksaan fisik pasien. Untuk memastikan diagnosa infeksi cacing tambang, dokter biasanya perlu melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan feses pada sampel feses dan pemeriksaan pada sampel darah atau pemeriksaan darah lengkap. Nah, pada sampel feses ini fungsinya untuk melihat adanya telur cacing tambang dan kandungan darah di dalam feses. Sedangkan pemeriksaan darah lengkap ini untuk melihat eosinofilia atau peningkatan salah satu jenis sel darah putih dan anemia. Nah, bentuk infektif dari cacing Ankylostoma duodenal ini berbentuk filariform. Nah, untuk sampelnya yaitu feses, menggunakan feses. Nah, prinsip pada pemeriksaan cacing Ankylostoma duodenal ini menggunakan metode flotasi yang menggunakan larutan NaCl jenuh atau larutan gula jenuh yang didasarkan pada berat jenis telur sehingga telur akan mengapung dan mudah diamati. Metode ini digunakan untuk pemeriksaan feses yang mengandung sedikit telur. Mungkin seperti itulah penerangan dari saya atau penjelasan dari saya. Kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.